Semoga dimuliakan Allah, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Husna yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap rizki nikmat yang kita dapatkan serta senantiasa menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mengkaji satu tema yang cukup penting untuk kita fahami bersama dan kita amalkan, karena ini kaitannya dengan memperkuat, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari Asmaul Husna, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ini bagian daripada upaya kita untuk meningkatkan ma'rifah kita kepada Allah. Jadi kaitannya dengan al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rukun iman pertama, ya, yang menjadi rukun iman pertama yang wajib untuk diimani oleh setiap muslim, setiap orang-orang beriman, yaitu adalah antu'mina billah, hendaknya kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana ukuran seseorang itu disebut telah beriman kepada Allah? Ya. Ini kita sering mengatakan, ya, sudah mantap mengatakan saya beriman kepada Allah. Pertanyaannya, standar seseorang itu disebut telah beriman kepada Allah dengan baik, ya, itu apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang harus bersama-sama bisa kita jawab. Standarnya, ukurannya, kita disebut beriman kepada Allah itu apa? Ya. Maka para ulama menyebutkan 3 hal. Ukuran standar seseorang itu telah disebut beriman kepada Allah adalah yang pertama, beriman, ya, terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia meyakini bahwa
hanya Allah satu-satunya zat yang rububiyah, ya, artinya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, ya, kepada seluruh makhluk hidupnya hanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini standar yang pertama, ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua, seseorang itu disebut beriman kepada Allah adalah dia beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan, ya, ataupun, ya, beriman terhadap tauhid uluhiyah. Bagaimana maknanya? Dia meyakini dalam hatinya bahwasannya hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka batil, ya, tidak berhak untuk disembah. Ini tauhid uluhiyah, ya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Ukuran seseorang disebut telah beriman kepada Allah. Yang pertama mentauhidkan rububiyah, dan yang kedua adalah mentauhidkan uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asmaul husna. Meyakini bahwasannya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, ya. Ini ukuran yang ketiga. Maka ketika kita telah meyakini ketiga hal ini, ya, artinya ketiga hal ini kita beres semua, Bapak Ibu sekalian. Kita meyakini di alam semesta ini tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa mengatur, ya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat madarat, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Ini satu beres. Yang kedua, ketika kita meyakini tidak ada yang kita berhak ibadahi kecuali Allah, maka yang kedua beres, checklist, ya. Yang ketiga, ketika kita meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maka checklist yang ketiga beres. Maka kita telah disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman yang baik, ya, iman yang standar. Maka oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu, ya, ini bagian daripada keimanan kepada Allah, yaitu adalah memahami, ya, kalau kita mau naik level berikutnya, ya, level yang kedua, level yang lebih tinggi, yaitu adalah kita mendalami setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, mendalami makna kandungan yang terdapat pada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level yang berikutnya. Bukan sekedar saya meyakini, ya, bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang indah. Namun naik ke level berikutnya, kita mendalami, kita memahami lebih dalam kandungan setiap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini kebanyakan orang yang belum menaik ke level berikutnya ini. Baik, maka di antara nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu untuk kita dalami maknanya, yaitu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Razzaq, ya, yaitu Ar-Razzaq atau Ar-Razik, ya, Ar-Razzaq atau Ar-Razik. Di mana kedua nama Allah ini Allah sebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya bisa kita lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, ya. Surat Az-Zariyat ayat 58, Allah berfirman, sesungguhnya Allah adalah huwa ar-razzaq, yang maha pemberi rezeki,
dzul quwwatil matin, serta memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ya. Baik, ini dalam ayat ini Allah menyebutkan kata Ar-Razzaq, ya. Menyebutkan kata Ar-Razzaq. Dalam ayat yang lainnya juga kita akan mendapatkan kata Ar-Raziq, ya, sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah ayat 11, wallahu khairur raziqin, wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, di sini Allah sebutkan dengan kata Ar-Raziq, ya, Ar-Raziqin. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan dua nama Allah Subhanahu wa taala ini. Apa perbedaannya antara Ar-Razzaq dengan Ar-Raziq, jamaah sekalian? Kalau Ar-Raziq itu artinya adalah Allah Maha Pemberi rizki. Sedangkan Ar-Razzaq ini adalah, kalau dalam bahasa Arab itu, ya, ismul mubalaghah, yaitu nama yang menunjukkan akan sesuatu yang berlebih, ya. Jadi kalau Ar-Raziq itu adalah Allah pemberi rizki, maka Ar-Razzaq itu adalah Allah, ya, yang Maha Pemberi rizki yang begitu banyak, yang terus menerus. Nah, itu adalah Ar-Raziq. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, demikian pula Nabi SAW di dalam riwayat dari Imam Abu Dawud, ya, dan yang lainnya menyebutkan suatu ketika di zaman Nabi harga beberapa bahan pokok itu naik, ya, maka para sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, lau sya'arta, ya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau bisa, ya, menurunkan harga-harga yang sedang naik ini? Maka apa jawab Nabi? Innallaha huwal khaliqul qabidhul basit. Sesungguhnya Allah itu adalah, ya, Maha yang menciptakan, yang menyempitkan rezeki, urusan, serta bisa melapangkan rezeki dan urusan-urusan hambanya, serta Ar-Raziqul Musa'ir, serta Allah itu yang Maha Pemberi rezeki dan, ya, yang Maha mengatur harga, ya. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyah fi damin wala malan. Dan aku tidak ingin, ya, para pedagang itu menuntut kezaliman terhadapku karena kezaliman yang aku lakukan pada darah maupun harta. Maknanya demikian jamaah sekalian. Memang bisa jadi harga itu naik karena bukan keinginan para pedagang, tapi karena harga dari sananya, dari sumbernya, dari petaninya sudah tinggi misalnya. Contoh cabai mahal Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya karena musimnya lagi musim hujan, jadi panen cabai itu tidak begitu banyak, ya. Maka karena stoknya sedikit, ya, maka otomatis, ya, permintaan pasar banyak, maka harga menjadi tinggi misalnya. Maka ini bukan menjadi keinginan para pedagang. Jika Rasulullah menentukan, ya, dengan menurunkan harga, maka ini akan merugikan pedagang, ya. Maka Rasulullah menyebutkan, ya, aku tidak ingin para pedagang itu nanti menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan. Baik, hadis ini sebenarnya yang kita akan ambil adalah pada kata Ar-Raziq. Rasulullah menyebutkan kata Ar-Raziq di dalam sabda beliau. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan menjelaskan, ya, apa makna dari Ar-Raziq atau, ya, Ar-Razzaq itu sendiri.
Karena inilah yang harus kita fahami bersama, bukan sekedar Allah Ar-Razik itu apa? Ar-Razik itu adalah Allah Maha Pemberi rizki. Coba sampai situ saja pemahaman kita. Maka sekali lagi kita harus luaskan, kita harus perdalam makna ya pengetahuan kita tentang nama Allah yaitu Ar-Razik. Karena nama ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama setidaknya menyebutkan 4 makna dari Ar-Razik itu, jamaah sekalian. Ya, Allah menyebutkan 4 makna ya dari Ar-Razik. Artinya nama Allah Ar-Razik ini memiliki 4 makna. Ya. Mana yang pertama, ketika kita menyebutkan bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razik yang Maha Pemberi rizki, maka yang harus kita tanamkan dalam ya hati kita yaitu adalah maknanya Allah menjamin seluruh rizki makhluknya. Jadi Allah pemberi rizki itu artinya adalah Allah menjamin seluruh rizki makhluknya. Ya. Bahkan rizki hewan melata sekalipun. Ya. Bahkan rizki hewan melata sekalipun. Ini maknanya Ar-Razik yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6, Allah taala berfirman, ya, ini ayat yang sering kita hafal, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ya satu binatang melata pun yang ada di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah yang menjamin rizkinya. Jadi Allah sebagai pemberi rizki itu, Maha Pemberi rizki itu artinya adalah Allah menjamin seluruh rizki makhluknya. Jangankan manusia, jamaah sekalian, hewan melata sekalipun ya yang tidak mungkin bernilai bagi kita, semut ya, kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian ya, ya kucing ya, lalat ya, dan lain sebagainya, burung dan lain sebagainya ya, maka ini seluruhnya Allah yang menanggung rizki mereka ya, Allah yang menanggung rizki mereka. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ada seekor ular buta, Pak ya, seekor ular buta. Coba bayangkan, ini seekor ular buta ya, dia tidak bisa mencari makan ya, dia tidak bisa mencari makan ya. Kalau ular buta ini termasuk kategorinya apa ini, Pak? Tuna netra ya, ya, saya kurang tahu ya, tunanetra itu apakah khusus untuk manusia atau hewan juga. Baik, intinya seekor ular buta, bagaimana caranya dia bisa makan, mencari makan ya? Maka sekali lagi yang memberikan rizki, yang menjamin rizki seekor ular buta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah dengan perantara seekor burung ya, mengilhami seekor burung ini untuk senantiasa memberikan makan kepada seekor ular yang buta ini. Ini adalah sebagai dalil bahwasannya ya Allah menjamin rizki setiap makhluknya hingga hewan melata pun. Dan masih banyak lagi ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 60 dan lain sebagainya, Allah menjelaskan akan jaminan pemberian rizki kepada seluruh makhluknya. Ini makna Ar-Razik yang pertama ya. Makna yang kedua, kalau kita mengatakan Allah itu sebagai pemberi rizki, Maha Pemberi rizki, maknanya adalah Allah telah menentukan ya, Allah telah menentukan rizki manusia sebagaimana ajalnya. Jadi
Allah menentukan rizki manusia sebagaimana Allah menentukan ajalnya. Maka dalam hadis disebutkan, ya, dalam hadis Arba'in disebutkan ketika Allah setelah selesai menciptakan, ya, ketika bayi yang ada dalam kandungan ibunya itu, ya, hendak ditiupkan ruh ke dalamnya, maka Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, ya. Fayursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh. Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jiwanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan memerintahkan untuk mencatat, menentukan, ya, 4 perkara. Bikat bi rizkihi, menentukan rizkinya. Oh, si fulan ini selama hidupnya rizkinya sekian, sudah Allah tentukan. Wa ajalihi, ajalnya, kapan dia meninggal wafat, Allah sudah tentukan. Wa amalihi, amalannya, apakah selama dia hidup amalannya baik ataukah buruk, Allah sudah catat, ya, artinya Allah sudah tahu, ya. Kemudian wasaqin au sa'id, di akhirat nanti bagaimana nasibnya, beruntung ataukah sengsara, sudah Allah catat. Baik, maka, ya, ini yang harus kita fahami jamaah sekalian, sehingga Nabi SAW menyebutkan inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seorang manusia itu tidak akan meninggal hingga jatah rizkinya habis, ya, hingga jatah rizkinya habis. Ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW. Artinya apa jamaah sekalian, ya, Allah itu telah menentukan rizki manusia sebagaimana ajalnya, ya. Maka ini yang akan membuat kita semakin yakin bahwasannya selama kita masih hidup, maka jatah rizki kita itu masih ada, ya, masih ada. Karena betapa banyak orang yang dia gelisah, ya, mencari pekerjaan sana sini, ya, tapi belum mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Kemudian ataupun dia sudah berusaha untuk berdagang ini itu, tapi gagal terus misalnya, merasa rizkinya itu sudah tidak ada lagi, ya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, selama kita masih diberikan usia oleh Allah, umur oleh Allah, maka jatah rezeki kita itu masih ada. Sebuah kisah yang untuk, ya, memudahkan kita memahami hal ini, itu adalah kisah seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang pernah jatuh ke sumur, Pak? Ya, jangan sampai, ya, jangan sampai. Seseorang yang terjatuh ke dalam sumur, minta tolong dia, Pak, ya, teriak-teriak minta tolong, hingga pada akhirnya, ya, ada yang menolongnya. Misalnya damkar, ya, turun, Pak. Biasanya orang sekarang itu apa-apa minta tolongnya ke damkar, Pak, ya. Minta tolongnya ke siapa, Pak? Ke damkar, bukan ke siapa, Bapak Ibu, ya, ya, bukan ke yang lainnya, ya. Baik, pada akhirnya diselamatkanlah orang tersebut, ya. Kemudian, ya, orang-orang hendak bertanya, apa, kok bisa kronologinya kamu jatuh ke sumur itu bagaimana, ya. Maka orang tersebut ditenangkan terlebih dahulu, kemudian diberikan minum, ya. Baru setelah dia minum, ya, orang hendak bertanya bagaimana kronologi, ya, kamu itu jatuh ke dalam sumur, ya. Namun belum sempat bercerita, orang tersebut terjatuh lagi ke dalam sumur hingga akhirnya apa, Pak? Meninggal, Bapak Ibu sekalian, ya. Kira-kira dari kisah ini apa pelajaran, ya, yang bisa kita ambil, jamaah sekalian? Ya.
Iya. Pada saat dia pertama kali tercebur ke dalam sumur, masuk ke dalam sumur, terjatuh ke dalam sumur, itu jatah rizkinya belum habis. Apa berupa jatah rizkinya? Yaitu 1-2 teguk air, Pak. 1-2 teguk air yang menjadi jatah rizkinya yang terakhir itu belum habis, kuotanya belum habis. Maka Allah belum wafatkan dia, hingga ketika dia telah menghabiskan jatah rezekinya yang terakhir berupa 1-2 tegukan air itu tadi, maka Allah wafatkan dia. Itu artinya untuk menguatkan bahwasannya jatah rezeki manusia itu tidak akan habis, ataupun ajal manusia tidak akan datang hingga jatah rezekinya telah habis. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, jamaah sekalian, bahwa Allah itu sebagai Ar-Razik, artinya adalah pemaknaan Allah itu menggandengkan antara, dalam surat Az-Zariyat ayat 58 itu tadi, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu pemberi rizki yang maha kuat. Apa maknanya, jemaah sekalian? Mengapa Allah sandingkan antara nama Ar-Razik dengan kata Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang begitu kuat? Maka para ulama menyebutkan ini makna di antara Ar-Razik juga, yaitu adalah Allah maha kuat dalam memberikan rizki kepada seluruh makhluknya. Allah maha kuat untuk memberikan rizki kepada seluruh makhluknya yang begitu banyak. Dan Allah terus memberi rizki kepada manusia tanpa henti. Ini makna Ar-Razik yang ketiga, yang Allah sandingkan dengan kata Dzul Quwwatil Matin. Kalau manusia itu memberikan bantuannya, misalnya dia terbatas, tidak bisa setiap hari, kemudian jumlahnya terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh manusia, dan tidak pernah terputus. Maka ini makna Ar-Razik yang ketiga, ketika disandingkan dengan Dzul Quwwatil Matin. Adapun yang keempat, jamaah sekalian, makna Ar-Razik yaitu adalah Allah Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai dengan kehendak dan hikmahnya, sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Maknanya bagaimana, jamaah sekalian? Allah itu di antara makna Allah sebagai pemberi rezeki, itu maknanya bukan Allah senantiasa melapangkan rizkinya itu kepada seluruh makhluk hidupnya, tapi Allah lah yang menentukan seseorang dilapangkan rizkinya, seseorang disempitkan rizkinya. Tentunya ini dengan kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kira-kira hikmahnya, jamaah sekalian? Kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 27, dalam surat Asy-Syura ayat 27. Ini adalah hikmah bagaimana kalau misalnya seluruh manusia itu rizkinya Allah lapangkan semuanya, minta apapun Allah berikan. Kira-kira apa yang terjadi?
Jawabannya dalam surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Jikalau sekiranya Allah itu melapangkan rizki kepada seluruh makhluknya, ya, bapak-bapak, Allah lapangkan rizkinya, ya, minta 1 M misalnya, Allah kasih, ya, ember maksudnya, ya, itu ya, bapak ibu, minta apapun Allah berikan, artinya Allah lapangkan rizkinya, ya. Maka kira-kira kalau bapak-bapak ini dikasih harta yang banyak, mau ngapain ini Pak? Ya, pasti ibu-ibunya yang tahu itu, ya. Baik. Maka yang terjadi adalah la baghaw fil ard. Niscaya manusia akan bertindak, ya, berlebih-lebihan. Orang kalau punya harta tapi tidak punya ilmu, maka dia akan gunakan hartanya untuk kemaksiatan, untuk semena-mena dan seterusnya. Ya, ini adalah hikmah. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah turunkan, ya, rizki Allah itu sesuai dengan kadarnya, ya, yang Allah kehendaki. Ya, baik. Jadi kalau kita memahami Allah itu sebagai Ar-Razik, maka yang harus kita pahami juga adalah Allah, ya, berhak untuk melapangkan dan menyempitkan rizki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak dan hikmahnya. Jadi Allah menyempitkan rizki seseorang itu ada hikmahnya, ya, dan sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga Allah melapangkan rizki bagi seseorang itu ada hikmahnya, ya, dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah 4, ya, makna dari Ar-Razzaq yang harus kita tanamkan pada jiwa kita, ya. Selanjutnya jamaah sekalian, kita ketika memahami bahwasanya Allah itu adalah Ar-Razik, pemberi rizki, maka rizki itu sendiri, ya, yang Allah berikan, maka ada 2 jenisnya, ya. Jadi rizki yang Allah berikan itu ada 2 jenisnya. Maka 2 jenis rizki ini yang harus kita sama-sama fahami. Jenis rizki yang pertama yaitu adalah rizki umum, ya, kita sederhanakan bahasanya, yaitu adalah rizki umum. Apa makna rizki umum itu? Rizki umum itu adalah Allah akan berikan kepada, ya, orang beriman, ya, yang pertama, dan orang yang tidak beriman, ya. Jadi rizki Allah yang sifatnya umum itu penerima manfaatnya adalah, ya, orang-orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, ya. Jadi rizki umum ini sifatnya adalah yang bersifat kebutuhan-kebutuhan materi, ya. Ini Allah berikan, penerima manfaatnya itu adalah umum juga, orang-orang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman, ya. Jadi harta materi yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman itu, ya, pada dasarnya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada mereka, ya. Makanya Rasulullah menyebutkan, innallaha yu'ti dunya ala man ahabba wa man lam yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, ya. Jadi dari sini, ya, bukan menjadi ukuran, ya, bukan menjadi ukuran seseorang mendapatkan materi yang banyak, ya, kedudukan dan lain sebagainya sebagai bukti Allah mencintainya, bukan itu bukan sebagai ukuran.
ataupun Allah menyempitkan, ya, ataupun tidak memberikan rizki kepada seseorang, itu bukan menjadi pertanda Allah ingin menghinakannya juga, bukan, ya. Karena apa? Ini sifatnya rizki umum, ya, yang sifatnya materi. Baik. Kemudian begitu pula, ya, rizki umum ini, ya, sifatnya itu adalah pada yang halal maupun yang haram, ya. Jadi rizki umum ini bisa bentuknya yang halal maupun yang haram. Jadi kalau seseorang itu, jamaah sekalian, mencari harta, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, itu pada dasarnya dua-duanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bedanya adalah cara dia mencarinya, cara dia mendapatkannya, itulah yang Allah akan, ya, yang Allah akan hisab nanti, ya. Makanya dunia itu, ya, halalnya dihisab, haramnya diazab, ya. Dunia itu sekali lagi halalnya dihisab, haramnya diazab, ya. Baik. Maka kalau seseorang, ya, misalnya kemarin yang belum lama ketangkap, ya, korupsi misalnya, wakil apa itu, ya, dia mendapatkan selama dia menjabat, ya, selama dia menjabat dan mencopet itu tadi, ya, kita bukan nyebutnya bukan korupsi, Pak, ya. Selama dia menjabat dan nyopet itu tadi, ya, misalnya dia berhasil mencopet, ya, 50 M misalnya, ya. Itu pada dasarnya kalau itu sudah menjadi jatah rizkinya, Pak, 50 M itu sudah menjadi jatah rizkinya, tapi dia cari dengan cara yang haram. Sedangkan ketika dia mencarinya dengan cara yang halal, jatah rizkinya itu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, ya. Itu makna dari rizki yang umum, ya. Jadi rizki yang umum itu bisa statusnya, ya, bisa halal, bisa haram, ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jenis rizki yang pertama, yaitu rizki yang umum. Adapun jenis rizki yang kedua yaitu adalah rizki yang khusus, ya, rizki yang khusus. Rizki yang khusus ini, ya, bentuknya itu adalah keimanan kepada Allah, ya, kemudian yang berkaitan dengan nikmat-nikmat di akhirat, itu adalah rizki yang khusus. Kira-kira yang menerima manfaatnya ini siapa, Pak? Hanya orang-orang beriman saja. Kalau yang umum tadi penerima manfaatnya bisa orang beriman, bisa orang kafir. Untuk rizki yang khusus ini penerima manfaatnya hanya satu, orang-orang beriman, orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang taat. Baik. Orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, ya, itu bisa mendapatkan rizki yang khusus ini di mana, Bapak Ibu? Di akhirat saja ataukah dua-duanya? Bisa mendapatkannya di dunia dan akhirat. Dua-duanya. Orang beriman bisa mendapatkan rizki khusus ini di dunia berupa apa? Ya, berupa anak yang soleh-solehah. Ini rizki dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, akhlak yang baik. Kita memiliki akhlak yang baik. Ya, apakah ini rizki? Ini rizki dari Allah. Ya, Allah menyebutkan terkait dengan masalah akhlak. Innallaha, ya, sesungguhnya Allah itu menjadikan rizki, ya, akhlak itu sebagai rizki, sebagaimana, ya, sebagaimana halnya harta, ya. Makanya ada yang disebut dengan miskin akhlak misalnya, ya. Jadi orang kalau memiliki akhlak yang baik, amanah, ya, bertanggung jawab, ya, dan lain sebagainya, ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang lainnya,
ya, kemudian yang lainnya, materi dan lain sebagainya, ya. Harta yang halal ini adalah seluruhnya rizki di dunia yang didapatkan oleh orang-orang beriman, termasuk juga keimanan kepada Allah, bisa beramal saleh. Ini seluruhnya adalah rizki yang didapatkan orang beriman saat di dunia, ya. Teman-teman yang saleh ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga didapatkan saat di akhirat, yaitu berupa apa? Ya, dimasukkan ke dalam surga Allah, jannah Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada. Ini adalah rizki bagi orang-orang beriman yang didapatkan di akhirat. Maka dalam surat At-Talaq ayat 11, ya, surat At-Talaq ayat 11, ya, menunjukkan bahwasannya kenikmatan yang ada di akhirat itu adalah sebagai rizki. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin, Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Apa isinya? Tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, maka terhadap kenikmatan yang didapatkan itu Allah sebutkan qad ahsanallahu lahu rizqa, Allah telah memberikan kepadanya sebaik-baik rizki. Jadi kenikmatan yang didapatkan seorang hamba di akhirat berupa dimasukkan ke dalam surga, ya, selama-lamanya, itu adalah sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah dua jenis rizki yang harus bersama-sama kita fahami, sehingga seorang mukmin jangan lagi, ya, jangan sampai kita di dalam memahami rizki yang Allah berikan itu sempit, ya. Artinya kita sempit di dalam memahami makna rizki itu. Kita memahami rizki itu hanya semata-mata materi saja, ya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, ya, fasilitas hidup kita, tidak, Pak. Seorang mukmin pemahamannya terhadap rizki Allah itu harus luas, ya. Anak soleh itu adalah rizki dari Allah, ya. Istri solihah, ya, itu rizki dari Allah. Suami yang soleh itu rizki dari Allah, ya. Kalau ibu-ibu rizki suaminya begajulan, tahu begajulan, Ibu, ya, bagaimana, ya, hatinya sesak, ya, dan lain sebagainya, ya, mau dibuang sayang, ya, dan lain sebagainya, ya. Mau dibuang takutnya buat masalah, gitu kan. Baik. Dan sebaliknya juga, Bapak Ibu sekalian, seorang muslim sekali lagi dengan memahami makna dua jenis rizki ini, pemahamannya terhadap rizki itu bisa lebih lapang. Kalau pemahaman kita terhadap rizki itu lapang, maka hati kita juga akan lapang, Bapak Ibu sekalian. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka terakhir, faedah daripada kita beriman kepada Asmaul Husna, nama Allah, ya, yang mulia, yaitu adalah Ar-Razzaq, maka kita yakin, ya, bahwasannya rizki yang Allah berikan kepada kita itu pasti datang. Tinggal kita mengusahakan ataupun memaksimalkan ikhtiar kita. Karena sama seperti ajal, kalau ajal itu kita ingin umur kita panjang, maka kita akan menjaga, ya, kesehatan kita dan lain sebagainya. Sama juga kita ada usaha, demikian juga dengan rezeki. Kalau, ya, kita sudah yakin Allah menjamin, ya, rezeki kita, namun Allah juga perintahkan kita untuk berusaha,
ya. Maka kita yakin bahwasanya rizki Allah itu akan datang meskipun kita harus senantiasa berupaya dan berusaha. Dan begitu pula kita tidak akan gelisah dengan perkara rizki, tidak menzalimi orang lain karena masalah rizki. Orang saudara rebutan harta warisan karena apa, Pak? Ya, karena masalah rizki. Ya, orang rela menzalimi orang lain, menipu orang lain karena apa? Gelisah terhadap masalah rizki dan lain sebagainya. Ya, maka begitu pula dengan memahami makna Ar-Razzaq, kita akan mencari rizki hanya dengan cara yang halal saja. Dan demikian pula jamaah sekalian, kita tidak akan mendahulukan rizki dunia sehingga melupakan rizki akhirat. Sibuk bekerja hingga lupa salat, sibuk bekerja hingga lupa zakat, sibuk bekerja hingga lupa untuk silaturahmi dan lain sebagainya, sibuk bekerja hingga meremehkan orang lain dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita ambil faidahnya dari beriman terhadap nama Allah, yaitu Ar-Razzaq. Wallahu a'lam, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sisa waktu kita berikan kepada jamaah bagi yang ingin bertanya.